Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, perkembangan teknologi AI atau Artificial Intelligence menjadi hal yang tidak terelakkan. Tidak hanya dalam skala global, banyak sektor dalam negeri berlomba-lomba beradaptasi dan mengadopsi teknologi ini. Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO sebagai salah satu organisasi di bidang IT dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat diadopsi di segala sektor. APKOMINDO yang telah berdiri sejak 1991, asosiasi di bidang IT pertama dan tertua di Indonesia. Puluhan tahun berdiri, APKOMINDO mengalami banyak jatuh bangun. Menginjak usianya ke-35, asosiasi ini ingin kembali meneguhkan peran dan keterlibatannya dalam lanskap perkembangan IT di tanah air. Lalu seperti apa sejatinya perkembangan teknologi di tanah air? Lalu bagaimana penerapan AI yang dapat mendatangkan berkah dan bukan menjadi sebuah musibah? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Yayasan APKOMINDO, Bapak Hidayat Cokrojoyo, dan Project Manager 17 Event, Bapak Andri. Apa kabar, Bapak? Baik. Oke. Mungkin bertanya dulu ke Bapak nih, kita akan berbicara soal historisnya APKOMINDO. Gimana Pak? Apa yang melatar belakangi lahirnya APKOMINDO di Indonesia dan kebutuhan apa yang ingin dijawab di era saat ini? Ya, jadi kalau APKOMINDO sendiri sudah sejak tahun 1991 dan pada waktu itu pengusaha komputer. Jadi asosiasi dari pengusaha komputer ini masing-masing mempunyai toko-toko komputer yang banyak sekali. Dan pada waktu itu tentu terjadi persaingan dan sebagainya. Dan juga zaman di mana komputer baru mulai dikenal. Oleh karenanya tugasnya adalah memperkenalkan komputer dan berusaha untuk berdagang bersama-sama. Dan itu merupakan suatu kesulitan. Oleh karenanya terbentuk suatu asosiasi dan berkembang hingga saat ini. Tetapi saat ini APKOMINDO sendiri sebagai asosiasi bentuknya sudah sangat berubah. Pengusaha komputer sekarang menjualnya melalui online dan hampir tidak banyak lagi toko-toko seperti zaman dahulu. Dan perubahan-perubahan perdagangan dan cara bisnis inilah yang kemudian mengubah gerak dan langkah APKOMINDO. Sehingga mungkin APKOMINDO sebagai asosiasi lebih tenang, tidak terlalu banyak aktivitas seperti dahulu dan hanya menjadi advisor bagi para pengusaha komputer. Di samping itu, APKOMINDO pada waktu itu mengadakan pameran-pameran komputer. Dan sekarang tugas itu dilanjutkan oleh Yayasan APKOMINDO Indonesia untuk menyelenggarakan pameran-pameran komputer. Dan hingga sekarang pameran komputer yang kita sebut Indocomtech itu masih sangat menarik karena perkembangan teknologi informasinya sendiri. Dan ini yang barangkali ingin kita kemukakan kepada masyarakat bahwa sebuah pameran seperti Indocomtech itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini. Oke, ini menarik nih Indocomtech, tapi nanti kita akan membahasnya belakangan nih. Kita akan mencari tahu dulu nih soal APKOMINDO nih, berkenalan lebih jauh. Nah, di era saat ini kan sudah pesat sekali ya perkembangan teknologinya Pak. Apa sih tantangannya dan juga bagaimana cara APKOMINDO ini beradaptasi Pak? Pada umumnya kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau tadi APKOMINDO itu menjual, mempromosikan produk dan sebagainya, produknya kebetulan komputer yang kalau mau beli tidak mudah. Anda waktu mau beli komputer oleh penjualnya akan ditanya mau digunakan untuk apa? Untuk main game, untuk bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang komputer semakin hebat. Kalau kita hanya komputer saja, tidak bisa. Oleh karenanya yang tadi disebut dengan teknologi komputer sekarang menjadi teknologi informasi dan komunikasi. Makanya yang Anda kenal dengan internet
Sehingga kalau komputer tidak nyambung internet, hampir tidak bermanfaat. Oleh karenanya menjadi TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tapi alat ini juga masih belum sempurna. Kalau kita bayangkan mesin ketiknya, tadinya mesin ketik manual, kemudian digantikan oleh komputer. Jadi komputer itu pertama dahulu tugasnya seperti mesin ketik. Yang diketik kemudian disimpan secara digital. Jadi setelah disimpan digital akan di-print dengan printer. Itu namanya digitalisasi. Hurufnya bisa ganti-ganti. Dan kalau zaman sekarang malah bahasanya yang tadi diketik dalam bahasa Indonesia bisa di-print dalam bahasa Inggris. Nah, itulah yang menyebabkan semua yang tadinya secara analog menjadi digital. Dan digital ini sangat mudah dirubah dan dimanipulasi dalam arti yang positif untuk dipergunakan lebih baik lagi. Dan itu disebut artificial intelligence. Jadi kalau mau diceritakan mulai dari mesin ketik tadi itu, kemudian jadi komputer, bisa diganti fontnya, bisa diganti bahasanya, ya, dan itulah yang disebut dengan artificial intelligence. Malah bisa diperbaiki grammarnya atau tata bahasanya dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian ada campur tangan artificial intelligence itu di dalam komputer kita ini. Jadi teknologinya mau disebut apa sekarang? Kami ingin menyebutnya sebagai teknik digital. Jadi semua adalah digitalisasi. Jadi yang komputer zaman dulu itu sekarang menjadi produk untuk digitalisasi. Oke, tapi Pak jadi penasaran nih, kan komputer ini bisa dibilang terlalu old school bahasanya mungkin ya. Tapi dengan perkembangan zaman seperti saat ini, orang-orang menggunakan komputer tuh dalam bentuk laptop begitu ya Pak, dan juga sudah zamannya AI. Apakah ada keinginan Apkomindo ini mengubah namanya mungkin Pak? Sementara karena kegiatannya juga sudah sebagai advisory saja, maka Apkomindo lebih tenang-tenang saja. Dan kemudian asosiasi-asosiasi yang lain pun kini bergabung di dalam asosiasi yang lebih besar. Misalkan ada Masyarakat Telematika, di mana Mastel itu menjadi tempat kami berkumpul dan bersama-sama memikirkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang kemudian sudah menjadi digitalisasi itu. Jadi masing-masing sendiri seperti komputer saja sudah tidak mungkin kita kembangkan lagi. Jadi ya tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Oke, baik. Nah Pak, peran strategis apa nih Pak yang dimainkan Apkomindo dalam menjembatani kepentingan pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat? Ya, jadi kegiatan Apkomindo di kantor kami, jadi kami mempunyai kantor sekretariat Apkomindo, itu lebih banyak mengenai pendidikan. Jadi ada SMK yang memang memberikan pelajaran mengenai digital, itu dapat datang dan dilaksanakan beberapa program-program magang di kantor kami. Mereka sambil belajar, sambil bekerja, sehingga mereka mempercepat pengetahuan mereka dari sebagai murid SMK. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Apkomindo sekarang, Saudara Rudi Mulyadi. Ya. Jadi barangkali itu beberapa kegiatan-kegiatan kami saat ini. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di Indonesia saat ini, terlebih sudah ada AI, dan bagaimana kesiapan Indonesia nih untuk menghadapi ekosistem ini Pak? Ya. Secara tidak sadar, mau tidak mau, kita sudah begitu terlibat, begitu erat dengan teknologi ini. Ini disebabkan karena handphone yang Anda pegang itu mengandung komputasi, mengandung informasi,
mengandung telekomunikasi tentunya dan juga AI. Sedemikian rupa sehingga nanti kalau kita mengetik kalimatnya salah, mungkin handphone kita akan bilang, ngomongnya jangan gitu ya. Jadi ini barangkali sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau masak, barangkali kalau kita rice cooker diisi dengan beras, sesudah itu diisi air, mungkin airnya kebanyakan sedikit, rice cookernya akan memberitahu ini nanti jadi bubur. Jadi kehidupan ini sungguh-sungguh sudah sangat banyak terlibat dengan AI dan sebagainya. Tetapi yang saya melihat dan akan menjadi sangat penting adalah AI, komputasi dan digital untuk alat-alat kesehatan. Karena ini akan menjadi bagian dari kemajuan teknologi yang sangat berguna untuk umat manusia begitu barangkali. Jadi itu pandangan saya, pendapat saya. Oke, baik Pak. Nih tadi kan lebih ke manfaat-manfaat ya begitu ya Pak ya. Nah risikonya pasti ada kan ya di setiap hal. Nah apa yang perlu diantisipasi dari AI ini Pak menurut Bapak? Yang diantisipasi adalah pembahasan mengenai AI. Janganlah sampai disalah mengertikan bahwa AI akan merubah cara berpikir kita, pendidikan kita dan sebagainya. Saya kira tidak. AI akan membantu kalau kita mempunyai pengetahuan, kita bisa mempertajam pengetahuan itu dengan bantuan AI. Tetapi kalau kita tidak mau belajar dan tidak punya pengetahuan, apalagi pengetahuan dasar, AI tidak akan bermanfaat. Malah kalau kita hanya percaya kepada AI 100%, nah itu bahaya sekali. Jadi artificial intelligence harus kita terapkan dan kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita, untuk membantu menambah pengetahuan kita dan sebagainya. Tetapi semua yang disebut di dalam AI perlu dibuktikan juga, karena dengan dibuktikan maka hal itu menjadi benar. Sedangkan kalau belum dibuktikan mungkin masih hoax, gitu. Oke, baik. Berarti memang harus digunakan sebagai alat yang mempermudah hidup begitu ya Pak ya. Karena teknologi sendiri kan teknos logos itu artinya alat yang mempermudah hidup manusia gitu. Oke. Nah, dari Apkomindo sendiri langkah strategis apa nih Pak yang telah dilakukan dalam respon perkembangan teknologi AI ini Pak? Jadi salah satu yang masih terus kita lakukan adalah melalui Yayasan Apkomindo Indonesia. Selain kegiatan-kegiatan kami yang lainnya, yang utama adalah melaksanakan suatu pameran yang kita namakan Indocomtech. Indocomtech sendiri mengajak yang muda-muda. Oleh karenanya ada Mas Andri ini yang kita minta untuk melaksanakan pameran kami, dan dia mewakili orang muda di Indonesia. Mewakili generasi milenial berarti ya Mas ya. Dan kemudian tentunya kita ingin di dalam Apkomindo, Yayasan Apkomindo Indonesia menjalankan Indocomtech ini selalu akan mengundang mereka yang ingin memamerkan produknya dan menjual produknya itu di pameran, tetapi juga mengundang masyarakat supaya mendapat pengetahuan yang benar dan jawaban-jawaban yang pasti mengenai alat-alat yang disebut sebagai mutakhir itu ya. Jadi di dalam Indocomtech selalu akan ada alat-alat digital yang mutakhir dan bisa dipilih dan dibeli, karena seringkali kalau kita secara online saja itu tidak selalu mendapat informasi yang lengkap. Dan kalau kemudian kita menanya, tentu penjelasannya juga tidak lengkap. Tetapi di dalam pameran itu yang kita mungkin sebut ROPO, ROPO, Research Online,
tapi purchase offline. Jadi waktu purchase datanglah ke pameran kami Indocomtech. Oke, bisa try on juga begitu ya, dicoba nih bagaimana fungsi dari barang yang ingin kita beli. Oke, jadi menarik nih. Jadi kayaknya kita harus mulai membahas nih soal Indocomtech ini. Bisa disampaikan Mas apa nih yang melatar belakangi dan juga seperti apa sih pameran ini lebih lengkap nih? Terima kasih Mbak Gege. Jadi kalau saya cerita sedikit soal Indocomtech, Indocomtech itu seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Hidayat, Indocomtech itu mulai dilaksanakan pertama kali itu di tahun 91. Jadi udah cukup tua, cukup lama juga ini pameran bisa bertahan sampai sekarang ini gitu. Kita udah melewati berbagai macam situasi dan kondisi, mulai dari krisis moneter 98, terus juga kita belum lama ini kena COVID gitu kan. Jadi Indocomtech tetap membuktikan diri, tetap bisa bertahan, tetap eksis sampai saat ini gitu. Nah, seperti tadi juga sempat disinggung, Indocomtech ini berawal dari kebutuhan dari teman-teman Pak Hidayat di zaman dulu, teman-teman pengusaha komputer yang ingin punya suatu pameran. Punya suatu pameran yang bisa diselenggarakan setiap tahunnya untuk ajang jualan. Nah, itu latar belakangnya Indocomtech. Nah, seiring berkembangnya zaman, Indocomtech saat ini tuh tidak hanya menjual produk-produk komputer lagi gitu. Kita juga sudah mulai merambah ke teknologi-teknologi komunikasi. Terus sekarang juga lebih luas lagi, the whole consumer technology itu bisa dipamerkan di pameran Indocomtech gitu. Nah, makanya Indocomtech yang tadinya namanya Indocomtech, Indocomnya itu komputer, sekarang tuh agak bergeser singkatannya jadi consumer atau commercial teknologi. Jadi semua yang produk yang ada teknologinya itu bisa masuk ke Indocomtech, tapi teknologi yang digunakan oleh consumer ya tentunya ya. Gitu. Jadi sedikit cerita soal Indocomtech. Berarti sejak kapan Mas mulai tidak hanya komputer saja yang dipamerkan? Sejak tahun berapa? Sebenarnya di tahun 2000-an, 2010-an itu kita sudah mulai merambah di luar teknologi IT sih. Kita udah mulai ada smart home, terus juga ada wearable gitu, ada gadget. Itu udah mulai sebenarnya dari sebelum COVID itu udah mulai gitu. Nah, tapi semakin kesini ya industri teknologi semakin luas gitu ya, jadi kita mau nggak mau harus bisa beradaptasi untuk ya udah Indocomtech ini jadi wadah the whole technology consumer gitu, bisa pameran di Indocomtech. Terutama tahun 2026. Ya. Ini tahun yang merupakan permulaan dari semuanya itu menjadi satu sudah. Apalagi artificial intelligence bukan hanya omongan, tapi sudah menjadi kenyataan. Betul. Baik. Nah, berarti sudah sekitar berapa kali masih diselenggarakan? 32 ya berarti? 32 kali. Iya. Nah, berarti ada tantangan tersendiri dong selama menggelar pameran ini. Apa saja sih Mas tantangannya, dan bagaimana nih untuk tahun 2026 ini biar pameran ini berjalan lancar, berjalan sukses begitu Mas? Ya. Tentu ya, Indocomtech seiring berjalan itu memiliki tantangan masing-masing di masanya masing-masing gitu ya Mbak. Kita juga selain ada faktor internal, kita juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi pameran ini berlangsung gitu. Salah satunya yang eksternal itu kayak daya beli masyarakat yang menurun gitu. Nah, terus juga ada pola konsumen yang berubah. Yang tadinya mereka biasa belanja secara offline, dengan adanya teknologi baru yang namanya marketplace, mereka lebih memilih ya udah dari rumah ketik handphone, tinggal milih barangnya apa, mereka tinggal beli online gitu. Tapi sekarang juga kita melihat ada sedikit pergeseran lagi, ada perubahan lagi yang tadi Pak Hidayat sempat sampaikan, ada istilah ROPO. ROPO itu research online, purchase offline. Jadi konsumen sekarang jauh lebih kritis Mbak. Lebih kritis, dia tidak mau gampang percaya dengan yang disampaikan di online gitu. Jadi mereka pengen coba langsung, membandingkan secara langsung. Disitulah peran kita pameran Indocomtech untuk kita memberi sarana nih buat masyarakat untuk bisa lebih kritis, lebih bisa mencoba dahulu sebelum mereka memutuskan untuk membeli produknya. Berarti memang
ini tuh benar-benar dibutuhkan di mana kita sekarang banyak trust issue begitu ya Mas ya. Apalagi kan suka ada di marketplace kayak tampilannya begini, yang datang begini, dan ini dia peran dari Indocomtek ini. Oke, jadi Indocomtek ini kan tetap berperan bagi TIK dan digitalisasi ya Mas ya, apalagi artificial intelligence. Perlu dijelaskan dengan jelas ke masyarakat. Kira-kira siapa nih yang akan menjadi tenan atau yang berpameran di Indocomtek nih di 2026 ini Mas? Ya, tentu untuk produk-produk yang akan hadir di Indocomtek, tentu yang utama itu kita tetap ada tenan-tenan dari brand-brand laptop, komputer, terus smartphone juga. Terus juga kita ada brand-brand dari smart home yang sekarang tuh sudah mulai berambah ya. Ada beberapa brand smart home, terus juga kita ada dari wearable, terus juga ada dari teknologi kesehatan yang tadi Pak Hidayat juga sampaikan gitu. Jadi hampir semua brand teknologi itu bisa menjadi tenan Indocomtek gitu. Nah itu memang sudah dari sebelum COVID itu sudah rutin mengikuti Indocomtek. Oke, nah alasannya apa nih Mas tenan ini harus ikut pameran Indocomtek ini? Apa poin plusnya dan apa yang membedakan dengan pameran-pameran yang serupa lainnya? Ya. Yang pertama, Indocomtek ini adalah pameran belanja, pameran retail akhir tahun, di mana biasanya masyarakat itu ada tradisi mengganti gadgetnya mereka itu pada akhir tahun gitu. Nah ini momentum yang pas buat mendongkrak penjualan mereka di kuartal 4 gitu. Nah terus juga mereka yang hadir ke Indocomtek itu adalah mereka yang punya niat untuk berbelanja Mbak. Jadi buying power visitor kita cukup tinggi. Itu memang sudah merencanakan dari jauh-jauh hari, sudah menabung untuk belanja gadget di Indocomtek gitu. Terus juga untuk eksibitor kita juga bisa memberikan jaminan mereka akan mendapatkan lead yang cukup bagus gitu, karena visitor kita adalah digital native yang memang sehari-hari mereka tuh menggunakan gadget teknologi itu untuk kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Dan yang terakhir kita harus akui Mbak, Indocomtek ini memang 3 tahun terakhir ini 4 tahun terakhir setelah COVID berlangsung itu memang belum mengembalikan kejayaan seperti sebelum COVID Mbak. Tapi dalam 4 tahun ini kita mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan signifikan Mbak. Dari tahun 2022 sampai 2025 terakhir itu pertumbuhannya lumayan berasa, dan 2026 ini adalah momentum kita nih, karena kita lihat juga dari sisi ekonomi makro juga cukup membaik ya di tahun ini. Kita harapannya masyarakat itu memiliki buying power yang lebih bagus di tahun ini, dan penjualan di Indocomtek akan terdongkrak, akan lebih baik di tahun ini. Oke, baik. Karena kita juga tidak menampik ya, kayaknya semua sektor gak cuma gadget atau teknologi doang. Setelah pandemi itu memang lambat itu pertumbuhannya ya. Memang semuanya terpukul, dan memang dirasa tahun 2025 sampai 2026 ini banyak banget kayak orang-orang yang sudah ingin menggunakan teknologi yang tercanggih itu, entah gadget mereka, entah itu laptop mereka, dan teknologi digital lainnya. Oke. Nah, untuk siapa nih target dari pasarnya nih Indocomtek sendiri nih, biasanya di usia rentang berapa sampai berapa, dan biasanya mereka ini bekerja atau berprofesi di bidang apa, dan kebanyakan perempuan atau laki-laki sih Mas, jadi kita pengen tahu nih. Ya. Kalau dilihat dari demografi pengunjung Indocomtek Mbak, usia rata-rata yang datang ke Indocomtek itu 25 sampai 40 tahun. Oke. Jadi usia-usia produktif ya Mas ya? Mungkin itu Gen Z awal sampai milenial atas gitu ya. Jadi usia-usia produktif gitu. Tentu mereka yang sehari-hari itu digital native, jadi menggunakan teknologi itu udah kayak ya kehidupan mereka sehari-hari gitu. Menggunakan handphone, laptop, mereka itu bisa profesi dari profesional, pelajar, terus juga bisa wira swasta, bisa juga mereka gamers, terus juga ada pelaku hobi, biasanya ada itu yang datang-datang ke Indocomtek itu biasanya kita sebutnya itu Technopills. Technopills itu panggilan kita ke pengunjung kita. Oke. Technopills. Oke. Nah, bagaimana nih masyarakat bisa tahu Mas tentang apa yang dipamerkan? Apakah ada promosi di media sosial dan di platform mana aja Mas? Ya, pasti Mbak, yang namanya pameran kita pasti butuh promosi. Ini salah satunya, ini kita datang ke nah bener nih, biar tercerahkan masyarakat ya. Kita memang sebanyak mungkin kita menggandeng media, baik itu media umum maupun media sosial juga. Kita juga
menggandeng KOL teknologi, kita ajak kolaborasi mereka untuk sama-sama kita mempromosikan pameran ini. Dan yang tidak kalah penting Mbak, jadi exhibitor ini sebenarnya mereka juga berperan untuk membuat pameran ini jadi hype-nya lebih kedengeran gitu. Karena mereka semua tuh rata-rata memiliki kanal promosi mereka masing-masing gitu. Itu yang bisa digunakan. Mereka juga punya KOL biasanya. Nah itu bisa kita ajak kolaborasi di pameran ini. Oke, dan biasanya juga suatu brand tuh juga punya fansnya tersendiri. Dan kayak waktu pas mereka tahu, mereka ikut jadi tenan di Indocomtech ini, jadi kayak si fans setianya nih juga pasti datang begitu ya. Oke. Nah, mengapa Indocomtech 2026 akan berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya? Dengar-dengar kayak gitu nih, dan ingin seperti apa nih apakah akan seperti kejayaan Indocomtech saat masa itu? Jadi kita rencanakan Indocomtech 2026 ini kita akan kita akan bukan flashback menggunakan cara-cara zaman dulu, tapi kejayaan zaman dulu. Artinya Indocomtech ini bisa menjadi barometer teknologi di Indonesia lagi gitu, dimana brand-brand prinsipal teknologi itu mau gitu hadir di Indocomtech lagi gitu. Nah, yang membuat pembedanya adalah kita tawarkan program-program yang lebih happening Mbak, yang mengikuti zaman gitu. Kita tidak boleh tidak anti dengan transaksi online, tapi kita gimana caranya transaksi online ini kita bisa kolaborasikan dengan pameran kita melalui program Ropo tadi. Jadi programnya itu yang kita akan rencanakan di Indocomtech tahun ini adalah kita akan coba buat program-program yang dilakukan secara online, tapi pick up barangnya, penjualannya itu bisa langsung dilakukan di pameran. Jadi ada program online to offline gitu. Terus juga tadi juga saya dapat masukan gimana kalau kita buat lelang secara online gitu sebelum pameran berlangsung. Nah nanti transaksinya atau pick up barangnya itu bisa langsung di pameran gitu. Buat mereka yang nggak kebagian lelang secara online, di Indocomtech pun nanti ada program yang lelang secara offline-nya gitu. Jadi, ada dua. Jadi program online-nya jalan, offline-nya juga jalan. Kita jadi nggak cuman offline doang, kita juga ada program online-nya juga. Jadi banyak sekali opsi gitu ya Mas ya. Terus juga tadi kan ada online dulu kan, dia melakukan penelitian. Nah mungkin ada kekhawatiran barangnya habis, berarti bisa di-keep dulu Mas gitu ya? Bisa. Jadi nanti karena pada waktu offline itu ada lelang, kita bisa tahu yang ikut lelang berapa banyak. Kalau yang ikut lelang cuma 10 orang, berarti ya peluangnya nggak perlu disiapkan. Tetapi kalau yang lelang itu ribuan, barangkali masih ada yang membutuhkan, dan itu bisa ikut lelang lagi di offline-nya. Ataupun memilih, karena seperti diketahui mau beli komputer misalnya, itu ada yang harganya 2,5 juta, tetapi juga ada yang harganya 25 juta. Nah, semua perbedaan harga itu disebabkan oleh apa? Barangkali kalau riset secara online saja mungkin butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan informasinya. Tetapi datang saja ke Indocomtech, di sana setiap booth akan menjelaskan mengapa ini mahal, mengapa ini murah, gitu. Dan kita bisa membeli yang sesuai dan cocok untuk kegunaan kita. Betul. Karena biasanya kalau misalnya di marketplace itu deskripsinya terbatas ya Pak ya. Terus juga kalau misalkan lihat reviewer kayak mereka kan terbatas sama, jadi nggak lengkap juga penjelasannya. Dan kalau kita datang ke offline store-nya bisa nanya sampai kita benar-benar terpuaskan gitu dengan rasa penasaran kita ini. Nah Pak, jadi penasaran nih Pak, apa harapan dan rekomendasi dari Apkomindo nih Pak terhadap kebijakan pemerintah agar perkembangan teknologi ini dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan Pak? Sebenarnya hingga sekarang mengapa Apkomindo sebagai asosiasi tidak perlu lagi banyak kegiatan, itu karena kebijakan pemerintah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi serta kelanjutannya sehingga ke AI itu sudah semakin baik. Jadi pemerintah sendiri sangat mengikuti
kemajuan teknologi. Demikian juga dengan pengadaan barangnya sudah sangat teratur, sehingga dengan demikian kita tidak perlu banyak mempermasalahkannya lagi. Itu sebabnya asosiasi tidak begitu aktif. Tetapi tentunya masih harus ada kesempatan bagi lembaga-lembaga pemerintahan maupun masyarakat, lembaga swasta untuk bisa membelanjakan kebutuhan AI mereka dan kebutuhan komputerisasi mereka. Untuk itu datang saja ke Indocontech, karena dengan diadakannya di kuartal keempat di setiap tahun, di kuartal keempat di setiap tahun, maka ada kemungkinan untuk belanja di tahun berikutnya itu sudah melihat produk-produk yang dirasa bagus, sesuai dan sebagainya itu melalui pameran Indocontech ini. Oke, Ya, baik. jadi disinilah tempat di mana pertemuan antara yang mau beli dengan yang mau menjual itu terjadi dengan baik. Apa harapan dari Bapak dan juga Mas terkait Indocontech ini? Entah itu untuk masyarakatnya dan tenannya bagaimana? Mungkin dari Bapak dulu. Ya. Buat saya kita melihat Indocontech tahun 2025. Oke. Ya, dengan melihat 2025 kita bisa membayangkan 2026. Di tahun 2025 mengenai AI kita mempunyai kita berkesempatan untuk mengajak NVIDIA untuk ikut di dalam kegiatan ini. Jadi ada seminar-seminar dari NVIDIA dan menceritakan mengapa NVIDIA Products itu menjadi produk yang sangat dibutuhkan untuk AI. Dan tentu juga teknologi-teknologi AI dari NVIDIA, karena mereka tidak hanya menjual hardware tetapi juga ada softwarenya, dan juga memamerkan komputer yang disebut AI ready, sedemikian rupa sehingga sangat menarik sekali bagi masyarakat pada waktu itu. Kami melihat hal ini akan menjadi lebih banyak lagi di tahun 2026. Di 2025 kami mempunyai pameran itu produk-produk elektronik yang diproduksi oleh Polytron misalnya. Dan di sana Polytron pun menunjukkan produksi mereka sebuah mobil listrik. Dan mobil listrik ini syarat sekali dengan AI di dalamnya. Kemudian retail seperti Elektronik Indonesia juga ikut hadir. Karena mereka punya produk-produk TV yang smart TV, Android TV dan sebagainya yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat. Dan misalkan produksi lampu di rumah itu pun sekarang AI. Karena disebut lampu radar. Kalau ada orang baru dia menyala. Kalau nggak ada orang tidak menyala. Dan juga kalau itu di siang hari dia tidak menyala. Artinya sudah cukup terang, kenapa saya harus menyala begitu ya? Jadi hal-hal kecil seperti ini adalah hal AI sebenarnya. Dan karena sifat dari AI yang diterapkan di sebuah bola lampu itu, maka listrik itu akan sangat hemat. Hanya diperlukan pada waktu diperlukan. Kalau tidak perlu dia akan mati sendiri dan sebagainya ya. Dan hal ini juga memudahkan kita. Kita tidak usah malam-malam gelap-gelap mencari skaklarnya kan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang ingin kita perkenalkan nanti di Indocontech kami 2026. Dan kami yakin masyarakat ingin mengetahui produk-produk apa yang akan mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Bagaimana dengan Mas? Ya, sebenarnya kalau alasannya tadi mirip-mirip yang Pak Hidayat sampaikan. Karena Indocontech ini kan sejatinya adalah penyelenggaranya itu sebenarnya Yayasan Apkomindo. Kami dari sisi organizer PT Satu Tujuan Event itu ditunjuk sebagai pelaksana untuk kegiatan Indocontech sendiri. Dari sisi kami mungkin
harapan besar untuk Indocomtek ini, Indocomtek akan kembali menjadi barometer, Mbak. Kembali menjadi barometer teknologi yang lebih luas lagi, tidak hanya komputer dan gadget saja, tapi menjadi barometer untuk teknologi konsumer secara luas, dan masyarakat itu datang ke Indocomtek itu tidak hanya belanja, tapi mereka juga bisa belajar, bisa mengetahui teknologi-teknologi terbaru yang dihadirkan oleh eksibitor-eksibitor kami, yang didatangkan oleh eksibitor-eksibitor kami. Dan tentunya yang dari sisi kami juga berharap prinsipal-prinsipal teknologi itu mau berpameran lagi gitu, ikut di Indocomtek lagi gitu, seperti itu sih. Oke, baik. Berarti terkait tanggalnya sendiri nanti akan segera diumumkan, dan tempatnya yang jelas di kuartal keempat begitu ya Pak dan Mas. Oke, baik. Dari perbincangan ini didapat bahwa memang digitalisasi dan AI tidak bisa terelakkan Tribuners. Dan tadi sudah banyak disebutkan ada smart watch, smart TV, smart home bahkan, dan tugas kita adalah menjadi smart people untuk menggunakan produk-produk teknologi yang semakin canggih ini. Dan untuk menjadi smart people salah satunya adalah dengan datang ke Indocomtek, karena kita harus ropok juga nih tadi, research online, purchase offline, karena di dunia yang kita trust isu begitu ya, banyak sekali penipuan ini itu, dan kita juga harus mendapatkan produk yang betul-betul spesifikasinya seperti yang kita inginkan. Perlu banget untuk kita belanja juga secara online untuk memastikan produk yang kita beli. Terima kasih banyak Pak Hidayat dan juga Mas Andri atas penjelasan, dan sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Tribun News Palmera. Dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita kali ini. Saksikan tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.